Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita ketemu lagi di bab kedua, materi kedua, itu tentang awal kehidupan manusia Indonesia. Nah, ini materi ini sangat panjang. Jadi karena sangat panjang untuk mengefektifkan waktu dan mudah-mudahan penjelasannya tidak terlalu ribet. Jadi Bapak bagi dua. Jadi bab dua ini Bapak bagi dua. Yang pertama itu subbab tentang awal kehidupan manusia dan perkembangan muka bumi. Terus yang subbab kedua yaitu tentang corak kehidupan awal. Corak kehidupan awal manusia. Oke, kita masuk ke subbab pertama. Itu tentang perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Jadi kalau berdasarkan penelitian arkeologi dan catatan-catatan sejarah, perkembangan bumi itu dan munculnya makhluk hidup itu dibagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama itu masa Arkeozoikum. Ini berlangsung sekitar 2,5 miliar tahun lalu. Cirinya bumi masih seperti bola panas sehingga belum ada kehidupan. Terus yang kedua itu masa Paleozoikum. Kalau masa Paleozoikum ini berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun lalu. Cirinya suhu bumi masih belum stabil namun curah hujan cukup tinggi dan sudah terdapat makhluk meskipun makhluknya bersel satu. Terus yang ketiga itu masa Mesozoikum. Ini berlangsung sekitar 245 sampai 65 juta tahun lalu. Suhu bumi sudah semakin stabil dan bermunculan hewan raksasa. Nah, inilah pertama kali munculnya dinosaurus. Itu pada masa Mesozoikum. Yang keempat itu masa Pleistosin. Masa Pleistosin diperkirakan berlangsung sekitar 600.000 tahun lalu. Masa ini terbagi menjadi dua, yaitu masa glasial dan masa interglasial. Masa glasial itu yang terjadi musim salju, musim es. Terus yang terakhir itu masa Holosen. Masa Holosen itu ditandai dengan munculnya pulau-pulau baru, termasuk pulau-pulau di Indonesia. Selain itu, makhluk-makhluk raksasa mengalami kepunahan dan mulai berkembangnya kehidupan manusia purba. Meskipun manusia purba itu nanti berbeda ya dengan makhluk purba. Oke. Nah, ini tokoh yang kita kenal dari SD meskipun kontroversi, tetapi sudah ada penyanggahan dan sudah ada perbaikan dalam teorinya. Kalau berdasarkan teori ini yang dicetuskan oleh Charles Darwin, bahwa semua makhluk hidup berasal dari makhluk bersel satu. Manusia adalah hasil paling maju dari mekanisme teori evolusi. Adanya manusia modern, Homo sapiens seperti sekarang berkembang dari jenis primata, Anthropoida, kemudian Hominidae, bangsa kerja dan simpanse. Teori ini juga menggolongkan manusia ke dalam bangsa ordo atau primat, yaitu kelompok mamalia yang termasuk prosimia, monyet dan kera. Tetapi teori ini dipatahkan dan diluruskan. Jadi ini tidak benar nih, teori Charles Darwin ini tidak benar bahwa kita keturunan simpanse atau monyet atau kera. Ini dipatahkan oleh tokoh Islam Muslim yaitu Harun Yahya. Kalau berdasarkan beliau bahwa manusia sekarang ini, kita ini itu bukan keturunan dari Charles Darwin, bukan. Tapi kita itu manusia seutuhnya yang sudah sempurna dari awal, dari dulu sampai nanti masa yang akan datang, kita itu akan sempurna seperti ini. Itu berasal langsung keturunan dari Nabi Adam, dan Nabi Adam pun itu manusia utuh sempurna. Jadi itulah yang menjadi alasan kuat Charles Darwin ini dapat dipatahkan oleh Harun Yahya. Nah, kalau berdasarkan faktor-faktor terbentuknya perkembangan bumi atau terbentuknya muka bumi ini dibagi menjadi 4, yaitu tenaga endogen, yang kedua tenaga eksogen, yang ketiga perubahan iklim, dan yang keempat letusan gunung api. Nah, 4 faktor munculnya atau terbentuknya muka bumi ini akan secara detail nanti dijelaskan di geografi. Tapi di sini akan Bapak bahas secara sekilas. Yang pertama itu faktor tenaga endogen, yaitu tenaga yang berasal dari dalam bumi. Nah, pembentukan muka bumi ini, maksudnya di Indonesia, bahwa Indonesia itu dibentuk oleh 3 lempeng besar dunia.
yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, dari sini muncul nih subduksi antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, menyebabkan terbentuknya deretan pegunungan bukit barisan di Pulau Sumatera dan deretan gunung berapi di sepanjang Pulau Jawa, Bali, dan Lombok, serta Palung Jawa atau Palung Jawa itu di Sunda. Nah, dari tenaga endogen inilah muncul muka-muka bumi seperti sekarang ini. Terus yang kedua, itu berdasarkan tenaga eksogen. Tenaga eksogen itu tenaga yang berasal dari luar bumi. Tapi meskipun pengertiannya dari luar bumi, tapi bukan dari luar angkasa. Tetapi tenaga yang masih di dalam bumi, cuman dia batasannya melalui atmosfer. Nah, secara umum tenaga eksogen ini berasal dari 3, yaitu yang pertama atmosfer, yaitu perubahan suhu dan angin. Yang kedua air, yaitu berupa aliran air, siraman hujan, terus hempasan gelombang laut, gletser, dan sebagainya. Terus yang ketiga itu organisme, yaitu berupa jasad renik, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Terus yang ketiga, perubahan iklim. Nah, kalau berdasarkan perubahan iklim, itu berbentuk berupa turunnya permukaan laut sekitar 60-70 meter di bawah permukaan laut. Ini terjadi pada kala Pleistosen, bagian barat kepulauan Indonesia terhubung dengan daratan Asia Tenggara. Sedangkan bagian timur, seperti Pulau Papua dan sekitarnya, pernah terhubung dengan daratan Australia. Nah, daratan di wilayah barat yang menghubungkan Indonesia dengan daratan Asia Tenggara, ini dikenal dengan paparan Sunda atau Sunda Shelf. Sedangkan wilayah timur daratan yang menghubungkan Pulau Papua dan pulau-pulau sekitarnya, ini dikenal dengan paparan Sahul atau Sahul Shelf. Ini Pulau Papua dan pulau-pulau sekitarnya itu dulu pernah nyambung dengan Australia. Tapi kalau sekarang mah sudah terbenam lagi di bawah laut. Terus yang keempat, itu akibat dari letusan gunung api. Keadaan alam yang belum stabil tampak dari adanya letusan gunung api. Lempeng tektonik berupa massa batuan yang sangat besar, sehingga energinya pun besar pula. Nah, dari sinilah lempeng-lempeng yang terus bergerak ini pada suatu saat akan mengalami gesekan atau benturan yang cukup besar. Nah, inilah 4 tenaga atau 4 faktor yang membentuk muka bumi, khususnya muka bumi di Indonesia ini. Kita masuk ke asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kita awali dari sini nih, peta persebaran manusia awal. Diawali dari Homo sapiens, yaitu manusia modern, yang diperkirakan telah muncul sejak 400.000 sampai 100.000 tahun lalu di Afrika. Terus dari Afrika, dia menyebar lagi, Homo sapiens itu menyebar lagi ke Eropa dan Asia, termasuk ke Indonesia. Nah, berdasarkan teori ini, muncul beberapa teori, yaitu ada 3 teori. 3 teori yang membahas persebaran Homo sapiens ke Nusantara. Ini teori-teorinya. Yang pertama itu teori out of Africa. Teori ini memandang bahwa Homo sapiens berasal dari suatu tempat di Afrika sekitar 100.000 sampai 70.000 tahun lalu. Nah, salah satu kelompoknya itu migrasi Homo sapiens tersebut sampai ke Indonesia, kemudian berlanjut ke Australia. Nah, yang kedua itu teori out of Taiwan. Nah, kalau teori ini berlandaskan kepada budidaya bercocok tanam, yaitu padi yang dibudidayakan oleh para petani di daerah Taiwan atau penutur bahasa Austronesia menyebar ke Nusantara, kemudian mengembangkan kebudayaan bercocok tanam seperti yang kita alamin hari ini. Jadi kebudayaan bercocok tanam yang kita alami di Indonesia ini diperkirakan itu berasal dari daerah Taiwan. Ini petanya, peta persebaran manusia purba menurut teori Afrika. Kalau yang merah itu Homo sapiens, ini yang merah nih berasal yang dari Afrika bagian bawah atau bagian selatan. Itu Homo sapiens terus nyebar sampai ke wilayah Asia. Ini yang Homo neanderthalensis yang warna kuning agak kecoklatan. Terus dia berkembang lagi ke wilayah Asia sampai ke Eropa dan ke Amerika. Terus yang ketiga itu berdasarkan teori out of Yunan. Nah, berdasarkan teori out of Yunan, manusia dari Yunan diyakini bermigrasi menyusuri sungai Mekong, menyebar hingga ke Nusantara. Nah, pada saat migrasi ini terjadi 3 gelombang migrasi.
manusia dari Yunan ke Indonesia. Yang pertama itu migrasi Negrito. Ini migrasi Negrito itu mendiami sebagian besar daerah Papua dan pedalaman Riau. Contohnya itu suku Siak atau Sakai. Terus migrasi gelombang kedua yaitu Proto Melayu. Contohnya itu suku Dayak, Toraja, Batak dan Papua nih yang sampai hari ini ada. Ini merupakan keturunan langsung dari Proto Melayu. Dan gelombang ketiga yaitu Dutro Melayu. Nah, Dutro Melayu ini keturunannya itu suku Jawa, Melayu, Bugis dan Minang. Ini peta persebarannya, peta wilayah Yunan ini Tiongkok yang diyakini sebagai asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, setelah teori-teori tadi, kita akan masuk kepada makhluk purba yang di dunia dan di Indonesia. Nah, kita awali dari makhluk purba tertua di dunia, itu muncul pertama kali di Afrika dari jenis Australopithecus afarensis yang hidup sekitar 4 juta tahun lalu. Nah, Australopithecus afarensis ini mengalami perkembangan menjadi Homo erectus sekitar 1,8 juta tahun yang lalu. Nah, dari Homo erectus mengalami perkembangan kembali menjadi Homo sapiens sekitar 300.000 sampai 200.000 tahun lalu. Nah, inilah keturunan-keturunan makhluk purba yang ada di Indonesia. Itu ada 3. Yang pertama itu Meganthropus paleojavanicus, yang kedua Pithecanthropus erectus, dan yang ketiga Homo sapiens. Yang pertama itu kita bahas tentang Meganthropus paleojavanicus. Nah, fosil Meganthropus paleojavanicus ini ditemukan oleh G.H.R. von Königswald antara tahun 1936 sampai 1941. Ini di wilayah Sangiran, Jawa Tengah. Nah, arti dari Meganthropus paleojavanicus itu artinya itu manusia raksasa dari Jawa. Nah, ini berdasarkan hasil penelitian lebih lanjut menggolongkan manusia purba ini ke dalam Homo erectus. Jadi Meganthropus paleojavanicus itu setelah diteliti lebih lanjut ternyata dia termasuk ke dalam Homo erectus. Ciri-ciri dari Meganthropus paleojavanicus yaitu tulang pipi tebal, otot kunyah kuat, tonjolan kening mencolok, tonjolan belakang tajam, tidak memiliki dagu, perawakan tegap, dan memakan tumbuhan. Nah, ini nih diorama dari keluarga Meganthropus. Ini mah hasil rekayasa ya. Disebutkan bahwa Meganthropus adalah nama yang umum untuk fosil-fosil geraham dan tengkorak berukuran besar yang ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah. Namun, kini nama genus Meganthropus dipandang keliru, sehingga para ahli kini menyebutnya dengan Homo erectus paleojavanicus karena dipandang masih memiliki hubungan dengan Homo erectus. Nah, ini yang kedua, makhluk purba yang pernah ada di Indonesia yaitu Pithecanthropus erectus. Yang pertama kali fosilnya itu ditemukan oleh Eugene Dubois pada tahun 1891 sampai 1892 di wilayah Trinil Ngawi, Jawa Timur. Nah, arti dari Meganthropus erectus yaitu manusia kera yang mampu berdiri tegak dan lurus. Ciri-cirinya volume otak sekitar 900 cc, tengkoraknya pendek tetapi memanjang ke belakang, tulang kening sangat menonjol, tinggi badan berkisar antara 165 sampai 180 cm dan telah berjalan tegak. Ini foto Eugene Dubois nih, penemu dari Pithecanthropus erectus. Terus yang ketiga itu dari jenis Homo. Nah, Homo yang tertua yang ada di Indonesia itu Homo sapiens. Homo sapiens yang ada di Indonesia yaitu fosil Homo wajakensis atau manusia dari wajak dengan ciri-cirinya ini. Tinggi badan sekitar 170 cm, volume otak sekitar 1550 cc sampai 1650 cc, bermuka lebar dan berhidung lebar namun rata, rahang bawah dan gigi berukuran besar. Fosil tengkorak manusia wajak ini ditemukan pertama kali oleh B.D. van Richthofen di Campur Darat, Jawa Timur tahun 1889. Nah, ini Homo sapiens yang tertua yang ada di Indonesia yaitu Homo wajakensis. Jenisnya itu Homo wajakensis. Wajakensis itu nama wilayah. Nah, ini tempat penemuannya. Ini tempat penemuan Homo sapiens yang lain yaitu Homo floresiensis. Itu di Liang Bua. Gua tempat ditemukannya fosil Homo floresiensis. Nah, ini ada 2 gambar
Yang pertama yang atas itu gambar inset. Ini merupakan gambaran dari Homo floresiensis berdasarkan hasil rekonstruksi atau gambaran para ahli. Nah, yang keduanya ini gambar tengkorak asli. Gambar tengkorak asli dari Homo floresiensis ini atau hobbit. Nah, mungkin ini subbab pertama di bab 2 ini yang akan yang sudah Bapak bahas. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang subbab kedua, yaitu corak kehidupan manusia awal di Indonesia. Oke, begitu saja. Bapak tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.